Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Atika Dayanti, NIM 190502258. Di sini saya mengambil materi tentang konsep dasar pasar modal syariah. Yang pertama itu pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Untuk materi yang kedua itu tentang sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah dapat ditelusuri dari perkembangan institusional terlibat dalam peraturan pasar modal syariah tersebut. Nah, dalam perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan SNUI pada tanggal 14 Maret 2003. MOU menunjukkan adanya kesalahpahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Nah, dari sisi kelembagaan Bapepam, LK, perkembangan pasar modal ditandai dengan pembentukan tim perdagangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon 4 yang secara umum mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006, unit eselon 4 yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon 3. Nah, pada tanggal 23 November 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 9A14 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh Bapepam LK pada tanggal 12 September 2007. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU nomor 19 tahun 2008 tentang berharga syariah negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Nah, pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri FR 001 dan IFR 002. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam dan LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Materi selanjutnya, materi yang ketiga itu tentang fungsi dan peran pasar modal syariah. Pasar modal syariah memiliki dua fungsi penting. Yang pertama itu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Dan yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Yang terakhir tentang akad efek syariah. Efek syariah di pasar modal Indonesia yakni yang pertama ijarah. Ijarah merupakan salah satu akad dalam penerbitan efek syariah. Ini merupakan perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau perjanjian jasa dan muzir. Dan ijarah merupakan akad antara pihak penyewa dan pengguna jasa atau mustajir untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu objek
Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Dan yang kedua, istina. Selain ijarah, istisna merupakan akad yang dilakukan antara pihak pemesanan atau pembeli atau musta'ni dan pihak pembuat atau sani untuk membuat objek istana yang dibeli oleh pihak pemesanan atau pembeli musta'ni dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan yang ketiga, kafalah. Kafalah adalah akad antara pihak penjamin atau kafil atau guarantor dan pihak yang dijamin atau makful atau ashil orang yang berhutang untuk menjamin kewajiban pihak dijamin kepada pihak lain atau maf'ul lahu atau orang yang berpiutang. Selanjutnya mudarobah atau kirad. Mudarobah atau kirad merupakan akad atau perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal atau sahib al-mal dan pihak pengelola modal mudorib dengan cara pemilik modal sahih al-mal menyerahkan modal dan pengelolaan usaha mudorib mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Dan yang terakhir, musyarakah. Selain itu, juga terdapat akad musyarakah yang merupakan perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih atau yang disebut dengan syari dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.